wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apakah masih semangat? Semangat. Masih Di sebelumnya saya memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid, tinggi badan 175 cm bersegi panjang. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, marilah kita kasih tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Baik, para teman-teman sudah melihat bahwasannya di sini sudah ada kalimat tentang kebodohan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa sih pertama kali yang ada di benak kalian kalau sudah melihat tentang kebodohan? Bodoh. Malas. Lagi? Tidak tahu. Ada lagi? Tidak tahu. Oke. Pada 1920-an, bahwasanya sebelum Indonesia merdeka, kebodohan itu sudah diwanti-wanti untuk tidak bangkit lagi. Tapi apalah daya, sekarang sudah lambat laun kebodohan itu semakin meningkat. Apa sih penyebab kebodohan dan apa sih cara mengatasi kebodohan? Jadi di sini saya akan menerangkan dengan rinci satu persatu lagi. Sekarang pengertian kebodohan. Kebodohan secara lughah, secara bahasa maksudnya itu. Keadaan dan situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu informasi yang bersifat subjektif. Jadi sesuatu keadaan dan situasi di mana ketika kita minim dengan pengetahuan, disitulah awal mula kebodohan. Ada pepatah Arab mengatakan, dengerin, ada pepatah Arab, tidak main-main nih pepatah dari Arab. Janganlah kalian sekali-kali meremehkan sesuatu yang kecil atau terhina. Bahkan jarum yang kecil pun bisa membuat kita terluka, bisa membuat kita keluar darah. Jadi kita itu jangan meremehkan sesuatu yang kecil, karena dari yang kecil kita bisa mengevaluasi sebelum kita beranjak menjadi sesuatu yang lebih baik gitu. Next. Okay. Penyebab kebodohan. Yang pertama, mudah meremehkan sesuatu yang kecil. Jadi tadi saya sudah jelaskan, janganlah kalian sekali-kali meremehkan sesuatu yang kecil. Contoh saja ya, ketika kita melihat sampah, seakan-akan kita melihat sampah itu jijik ya. Hanya orang yang tidak berpengetahuan yang melihat sampah itu jijik. Kalau kita sudah mampu mengelola pengetahuan kita terhadap sampah, contoh sampah, kita bisa tahu bahwasanya sampah kalau kita kelola makin berharga, tidak akan jijik lagi. Maka janganlah sekali-kalian mudah meremehkan sesuatu yang kecil, karena dari meremehkan sesuatu yang kecil itulah awal mula kebodohan kalian itu akan tampil. Mau dilanjut? Lanjut. Oke. Yang kedua, minim pengetahuan. Jadi penyebab kebodohan yang nomor 2 itu saking kita malas untuk mencari pengetahuan di luar sana. Contohnya kita jarang membaca buku. Jarang membaca buku literasi. Selanjutnya, sering tidur. Ada pemuda mengatakan bahwasanya tidurku lebih indah daripada kenyataan. Bahkan orang seperti itulah yang tidak menganggap bahwasanya sering tidur itu bisa menyebabkan kebodohan. Karena kenapa? Seharian 24 jam tidur terus, enggak diatur, bangun pagi, setelah jam siang, sore, malam itu tidak diatur dengan baik, tidak diisi dengan hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Jadi sering tidur itu bisa menyebabkan bodoh juga.
Selanjutnya tidak punya kemauan. Jadi orang yang tidak punya kemauan, orang yang tidak punya kemauannya pasti akan terlihat bodoh di mata orang. Karena kenapa? Dia cuma mengandalkan apa yang dia miliki. Aku sudah bisa. Contohnya baca Al-Quran saja, aku sudah bisa. Baca Quran Al-Fatihah sudah saya bisa. Sedangkan dia tidak mempunyai kemauan untuk mempraktekkan lebih lanjut kemampuan mereka. Contoh membaca Al-Quran, dia tidak mampu mempraktekkan ketika dia sudah menguasai kemampuannya sendiri. Sini ya, yang selanjutnya saya lupa untuk memberikan tanda tebal. Sering nonton video 18. Inilah dari kelima penyebab kebodohan, cuma satu ini yang paling berat, yang paling banyak dampak negatifnya untuk kita. Karena kenapa? Ketika kita nonton video sembrono, video 18 ini, itu bisa menguras energi kita. Iya memang apa kata setiap dokter ada mengatakan bahwasanya sering nonton video bisa merefreshkan pikiran kita. Bener banget. Benar kan? Bener banget. Tetapi sering nonton inilah yang bisa membuat pikiran kita seiring dengan waktu makin luntur. Malas bekerja, malas gerak, malas belajar, dan malas juga untuk melakukan aktivitas untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang paling berat ini. Maka dari itu buat teman-teman ya, ingat, jangan sering nonton video kayak gini. Itu tidak baik buat kesehatan juga. Nah, yang terakhir kita mesum. Jadi pikirannya itu selalu mesum. Contohnya ini sudah banyak teman-teman. Ketika kita sudah belajar, contoh di kelas ya, ada dosen yang cantik ya. Ketika dosen itu menerangkan materi, saat dia yang berotak mesum tidak fokus dengan apa yang dosen itu sampaikan, melainkan dia fokus terhadap orang yang menyampaikan. Dosen saya kayak gini. Itulah. Mungkin di semua teman-teman itu ada salah satunya kayak gitu. Next. Nah, cara mengatasi kebodohan. Tadi sudah saya terangkan penyebab kebodohan. Sekarang cara mengatasi kebodohan. Yang pertama, cobalah untuk banyak-banyak membaca buku. Nah, kita itu harus sering ya, literasi. Harus sering baca buku. Apapun buku itu, yang penting membuat diri kita nyaman gitu. Maka lakukanlah membaca buku. Sebelum tidur, diupayakan untuk membaca buku. Meskipun 1 lembar, 2 lembar kita usahakan. Karena disitulah lembar lautnya pengetahuan yang tanpa kita sadari pasti akan tercapai. Banyak membaca. Jangan banyak menghafal, ya banyak membaca. Contoh ya, di kalangan masyarakat itu gak ada orang yang menghafal surat Yasin. Ya betul tidak? Betul. Gak ada orang yang menghafalkan surat Yasin. Karena dia hafal karena sering membaca. Dibaca terus dibaca, maka dia hafal. Selanjutnya, berkumpullah dengan orang yang berkualitas. Di sini kita itu tidak diharuskan ya. Tidak diharuskan kita bergaul dengan siapapun, dengan orang yang berkualitas pun, dengan orang bodoh pun, dengan orang yang tidak berpendidikan pun. Malahan kita berteman dengan orang berkualitas, dengan orang kebodohan, itu pasti ada berkesinambungan. Yang selanjutnya, jangan jadi orang yang anti kritik agar bisa mudah memiliki pengetahuan baru. Jadi hidup itu butuh kritikan teman-teman. Kenapa kok seperti itu? Karena dari kritikan kita itu bisa mengevaluasi kita dari baik menjadi yang lebih baik. Kita itu hidup itu tidak berjalan sendiri. Kalau
kita ingin jadi yang lebih baik, kita harus tidak anti kritik. Nah, enggak, saya sempurna, saya enggak mau kritikan dari kalian. Oh, saya sempurna, saya bisa. Nah, itulah cara mengatasi kebodohan. Selanjutnya, jangan pernah menerima informasi dari media sosial secara mentah. Banyak sekarang pemuda zaman sekarang itu yang anti sosmed, dan yang selalu update di media sosial itu cara mengatasi informasi yang terupdate itu banyak yang mudah percaya. Oke, next. Nah, cara mengatasi kebodohan dalam Islam. Islam juga menganjurkan bagaimana cara mengatasi kebodohan. Yang pertama, dengan keimanan yang mantap kepada Allah SWT. Jadi kita sebagai insan yang tidak sempurna, kita harus memiliki keimanan yang mantap. Banyak pemuda zaman sekarang itu jarang melibatkan Allah. Karena kenapa? Dia selalu memikirkan duniawi, tidak memikirkan akhirat, bahwasanya kita itu akan mati. Jadi dengan keimanan yang mantap, cara mati kebodohan di dalam Islam itu yang pertama ini keimanan. Dengan keimanan yang mantap, kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Faham? Inna. Selanjutnya, menurut ilmu pengetahuan menuntut ilmu pengetahuan. Jadi kita dalam ilmu umum, ilmu agama, kita harus banding. Dan juga lebih baik kita memperdalam ilmu agama, terutama karena di masyarakat nanti ilmu agama itu lebih penting. Selanjutnya, 3, beramal soleh. Beramal soleh juga bisa membuat kita mengatasi kebodohan kita. Dengan apa? Ketika kita beramal soleh, kita niatkan untuk diri kita, untuk menjadikan kita lebih baik. Selanjutnya, konfirmasi ulang informasi. Jadi ketika kita menerima informasi, kita konfirmasikan ulang kepada orang yang lebih paham tentang informasi tersebut. Yang kelima, menghindari perbuatan zalim. Nah, ini para teman-teman yang nomor 5 ini jarang para teman-teman itu ketahui. Meskipun dengan hal sepele, zalim. Zalim kalau yang saya tentang agama dulu. Di dalam kitab zalim itu sudah diterangkan di dalam kitab Safinatun Najah, bahwasanya zalim itu menempatkan sesuatu yang tidak tepat. Seperti kita kentut sembarangan, itu zalim juga. Selanjutnya, bersegera bertaubat kepada Allah. Jadi kita harus segera bertaubat ya. Oke, next. Nah, ini ya. Ini link YouTube di mana orang yang tidak berpengetahuan dibodoh-bodohin terus. Jadi nanti kalau kita sudah melihat ini, kita bisa tahu bagaimana orang yang tidak berpengetahuan dibodoh-bodohin. Ini bisa ini nomor kalau pakai wifi. Baik, sebelum kita memutar video ini, kita lanjut ya. Sebenarnya ya, tidak ada di dunia ini manusia itu bodoh. Tetapi orang yang tidak mampu mengelola pikiran kita, tidak mampu mengelola tidak mampu mengelola kepintaran kita, tidak mampu mengelola penguatan kita, itulah orang yang bodoh. Sedangkan orang bodoh itu tidak ada sebenarnya, tetapi kitalah yang malas untuk meningkatkan penguatan kita. Ada coach yang bikin saya termotivasi ya.
ada kata-kata bahwasanya mungkin kata-kata ini bisa teman-teman dijadikan evaluasi, dijadikan motivasi, dan juga bisa dijadikan pelajaran untuk menjadikan lebih baik, untuk menjadikan insan yang lebih baik pada seluruhnya. Jadi sebenarnya hidup itu mudah, yang sulit cuman pikiran kita. Dan juga hidup itu bebas, yang sempit cuman hati kita. Dan yang terakhir, hidup itu murah, yang mahal cuman gengsi kita. Mungkin kata-kata itu bisa, kalau teman-teman bisa memaknai dengan jernih ya, kata-kata tersebut bisa bermotivasi bagi kita. Ya, marilah kita tontonnya bersama-sama bagaimana orang yang tidak berpengetahuan, kata kasarnya itu orang bodoh yang goblok. Ya, tidak bodoh. Intinya di dalam video ini ya, ada seorang dua orang berteman aja. Ada satu orang temannya itu mengajak keluar kepada teman satunya. Ayo ikut saya keluar cari angin. Dengan ketika kita mendengar, mari lagi, ayo kita cari angin. Nah, itu kata-kata orang yang tidak berpengetahuan, orang yang tidak bodoh dalam memaknai. Apa sih yang jadi aku? Apa sih yang dia cari? Apa sih yang dia cari? Angin yang dicari. Sedangkan angin itu sudah ada sebelum kita lahir. Makanya bukan cari angin kalau kita mau refreshing. Jadi apa? Cari ya refreshing lah gitu. Cari apa yang bermanfaat buat kita. Bukan cari angin. Dan itu juga cari malam. Malam itu jangan dicari. Malam itu udah datang dengan sendirinya. Nyari angin ya. Iya yang pengalaman lo. Sepi. Masih. Nyari angin semuanya. Popot tuh. Betul. Oh. Iya, walaupun dia memiliki pakaian, walaupun tidak harus minus. Micellar water nomor 1 dari Gangea. Bersihkan muka berkali-kali, tetap lembut. Iya. Keren. One, two, three, four. Oke, dokter. Ngapain sih kita malam-malam di luar kayak bang? Cari angin. Emang tadi naruh di mana? Apanya? Anginnya. Apa monyet ini kalau naruh apa-apa suka lupa? Tuna hilang terus aku suruh ikut nyari. Aku di motor cari pun. Aku sesuatu HP cari pun. Aku di mana ayo? Coba cari pun. Capek aku suruh nyari terus. Ini kita bukan nyari barang. Ini kita keluar nyari angin pun. Lihat tadi naruh anginnya di mana? Di sini. Bukan angin. Lagian, sapi butuh apa monyet busuk? Nyari angin itu artinya refreshing. Alah, mau refreshing kek? Mau remissing kek? Apa apa bang? Yang jadi pertanyaan itu satu. Abang tadi naruh anginnya di mana? Bodoh amat pun. Udah dijelasin. Kok abang ngegas? Ayo yang dari tadi ngegas. Kenapa bisa ngegas? Ayo. Ya udah kita sama-sama aja ngegasnya. Ya udah ayo. 1, 2, 3. Berisik. Naik. Di tangan kalau bisa keluar. Udah gue lapain satu-satu ya. Kan saya ikut campur kamu ya. Ini masalah madu gitu. Jangan sama kita lu ribut. Gak usah ikut campur. Kepala lu dibangun laler. Gue lagi tidur jadi kebangun nih. Lu pada berisik teriak-teriak. Lu berbusuk. Kalau tahu kita berisik di sini. Kenapa kamu
bisa ngambil. Wow. Nah, itulah contoh bagi orang yang tidak berpengetahuan, cari angin gitu. Sini saya pengen bertanya kepada teman-temannya, apa sih yang kalian tangkap ketika nonton kartun tadi? Lucu. Lagi Komedi. Lempar busuk. Bodoh dari angin. pakai pomade. pokoknya dalam garis besar orang yang tidak berpengetahuan itu memaknai bahasa tidak tahu. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, di sini saya akan buka pertanyaannya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, akan kami sediakan jawaban bukan harapan. Monggo. Nah. Bang. Mulai nih bang, kan ini menjelaskan tentang kebodohan. Jadi gimana bang? Bagi seseorang yang tidak bisa untuk sekolah dengan minim ilmu pendidikan. Ya saya tahu bang, bodoh itu bukan cuma pendidikan, bodoh akhlak juga bisa kan ya. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah bodoh tentang ilmu dan gak bisa sekolah gitu bang. Seperti ada bang, gua sering lewat sini di depan presidenan ini, gedung baru ini, jam 2 malam dia tidur sama ibunya di trotoar. Sumpah gua miris banget bang, sambil gua di jalan sambil nangis bang. Nah itu gimana bang cara ngatasinnya bang? Itu kan minim dengan ilmu pendidikan dan minim tentang budget lah untuk sekolah. Gimana dia mikirin sekolah? Dia kan mikirin hidup aja dia sampai siapa aja gitu bang. Terima kasih bang. Nangis loh. Baik, bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya? Bahwasanya orang yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya gitu. Sedangkan mereka tidak mampu dengan minim dengan ilmu pengetahuan dan juga minim dengan budgetnya. Ya, betul. Jadi ilmu pengetahuan itu ketika kita pengen tahu ya, pengen mempunyai ilmu juga, itu tidak seharusnya kita tidak berada di kelas, melainkan di luar dimanapun kita berada, kita singgah, itu kita itu bisa untuk mencari ilmu. Dengan apa? Ya, contohnya jangan bermalas-malasan. Tadi Mas Ivan mengatakan bahwasanya minim dengan ilmu pengetahuan dan juga budgetnya. Jadi kita lihat dari contoh tersebut. Orang tuanya itu mungkin tuh kurang usahanya ya Mas, bahwasanya gak ada ceritanya orang tua itu tidak memberikan yang terbaik buat anaknya. Meskipun dari segi ekonomi kurang, itu pasti orang tuanya pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik buat anak. Dan juga kalau dia pengen berusaha, anaknya pengen berusaha, kalau dia bisa berpikir, orang tuanya bisa berpikir bahwasanya ilmu itu tidak didapat di dalam sekolah, dimanapun kita berada itu pasti kita mendapat. Dan juga ya cara mengatasi juga ya, itu bisa kita masukkan juga anaknya tersebut itu ke pendidikan yang gratis. Kalau orang punya berusaha, mungkin itu ya solusinya. Baik, mungkin cuma itu. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Farid pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.